Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri Qatar Economic Forum 2024. Kemenkes targetkan sistem kris pengganti layanan kelas BPJS bakal terrealisasi pada Juni 2025. Dua orang terluka saat ledakan di kompleks perumahan Medan, Sumatera Utara. Ratusan pelajar menggelar doa bersama untuk korban kecelakaan SMK Lingga Kencana. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kita kembali menjumpai ruang informasi Anda dalam Menyapa Malam edisi kali ini bersama saya Syem Hakung dan rekan saya Dewi Manik. Senang sekali rasanya ya Betul jika sekali. bertemu dengan pemirsa dengan membawa informasi-informasi yang penting untuk pemirsa dengar nih tepatnya Syem. Betul sekali, informasi yang tadi menjadi headline ataupun sorotan salah satunya adalah terkait dengan ratusan pelajar yang menggelar doa bersama di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, tepatnya di sebelah salah satu mall seperti itu di kawasan Jakarta Pusat. Dan kemarin juga dari Kakor Lantas Polri yang mengatakan bahwa memang hingga saat ini ada kemungkinan baru untuk menetapkan tersangka selain kemarin ditetapkannya supir dari bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana ini dijadikan tersangka seperti itu, Dewi dan pemirsa. Benar sekali, dan informasi tadi juga tak hanya itu saja, kami juga memberikan informasi tentang Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menghadiri Qatar Economic Forum 2024. Dan kita mengetahui bahwa memang forum ini forum yang keempat kalinya digelar. Betul. Dan ini forum yang cukup besar, membahas tentang kebijakan-kebijakan apa yang akan nantinya Presiden Presiden terpilih ini Prabowo Subianto yang akan dilangsungkan di saat dilantik nanti. Betul sekali, dan juga informasi yang tak kalah menghebohkan jagat maya di mana ada 2 orang terluka saat ledakan di kompleks perumahan di Medan, Sumatera Utara, yang ini juga menjadi sorotan karena kemarin kalau saya mendapatkan informasi ataupun dari video yang beredar di media sosial, ledakannya cukup hebat dan diduga ini dari tabung gas yang meledak seperti itu. Benar sekali, luar biasa ya kita Betul. melihat dan menyaksikan bagaimana ledakan itu terjadi. Dan ada juga informasi tentang Kemenkes yang saat ini banyak Betul. sekali menjadi perbincangan masyarakat mengenai target kris pengganti layanan kelas BPJS sebelumnya. Betul sekali, ini katanya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kalau misalnya berbicara soal kris nanti, itu nanti kita akan bahas. Dan kalau misalnya sedikit kita singgung, ini adalah terkait dengan bagaimana kedepannya menghadirkan pelayanan yang lebih baik lagi ke masyarakat. Dan langsung saja kita mulai, inilah Menyapa Malam segapnya. Saya Syem Hakung dan Saya Dewi Manik, ini adalah Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa Simpo TV, di mana kami akan memberikan informasi utama kita, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Emir Qatar di Istana Emiri Ridwan. Dan pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama bilateral antara Indonesia dan Qatar serta perkembangan situasi di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina. Momen sambutan hangat dari pimpinan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Istana Amiri Diwan Doha pada Rabu 15 Mei 2024. Pertemuan kedua negara ini turut membahas peningkatan hubungan antara kedua negara di berbagai bidang, khususnya bidang pertahanan. Tak hanya itu, Prabowo dan PM Qatar juga turut membahas mengenai perkembangan situasi di Gaza dan di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sambutan di Istana Amiri Diwa, Prabowo dan Gibran turut disambut oleh Minister of Defense Qatar HA, Khalid bin Muhammad Al Attiyah, Chief of Amiri Diwan, Sheikh Saud bin Abdurrahman Al Thani, dan State Minister for Foreign Affairs, Sultan bin Saad Al Muraiki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi masih terkait dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang menjadi narasumber dalam kegiatan Qatar Economic Forum yang diselenggarakan di Doha, Qatar, Rabu kemarin. Dan Prabowo membeberkan prinsip dan prioritas kepemerintahan kelak saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam gelaran Forum Ekonomi Qatar keempat, pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto hadir sebagai narasumber. Sebagai presiden terpilih, dirinya berbicara mengenai pemerintahan dan fokus utamanya sebagai presiden mendatang.
Prabowo Subianto dalam forum ini turut didampingi oleh Wakil Presiden terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka. Qatar Economic Forum sendiri adalah ruang bagi lebih dari 50 negara yang mewakili setengah populasi dunia yang bersiap dalam pemilu di tiap negara guna mengantisipasi resiko geopolitik global, gangguan ekonomi, serta perdagangan dan investasi global. Forum ini diadakan di kota Doha, Qatar, mulai dari tanggal 14 Mei hingga 16 Mei 2024 untuk mengeksplorasi isu-isu yang menjadi pembahasan utama nantinya. Can you achieve 7% or more in the 5 years of government? I'm very confident. I've talked to my experts. I've studied the figures. I'm very confident we can easily achieve 8%. And I am determined to go beyond. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Seperti kita ketahui bersama Dewi dan juga pemirsa, memang Presiden terpilih kita Prabowo Subianto memiliki hubungan yang cukup baik seperti itu dengan seluruh negara-negara lainnya seperti itu ya, termasuk juga tadi membahas dengan pemimpin ataupun pemimpin negara di Qatar terkait dengan pendudukan di Palestina dan juga situasi di Gaza. Benar sekali, bangga sekali rasanya jika memperkenalkan wakil Presiden sendiri, ini Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Perdana Menteri Qatar. Betul. Kita lanjutkan masih dari informasi tersebut, di mana usai dari Qatar, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyalurkan bantuan untuk korban banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan turut berduka atas bencana banjir bandang yang melanda salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat. Ungkapan duka itu disampaikan Prabowo saat memberikan bantuan untuk korban banjir yang diserahkan di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat. Saya menyampaikan turut kita berkawa atas kehilangan masyarakat yang telah menjadi korban, dan saya datang memberikan bantuan yang bisa kita berikan dari Kementerian Pertahanan juga dari unsur lain. Kami akan pantau terus apa yang bisa kita bantu, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur TNI yang bantu dan Polri. Sekali lagi kepada unsur pendukung kita, dan kemudian kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, warga yang tinggal diberi kekuatan, dan kita bersama-sama akan bekerja keras untuk. Adapun bantuan yang disalurkan antara lain 20 ton beras, 1.000 paket obat-obatan, 10.000 dus mie instan, hingga 600 pasang sepatu boots. Bantuan yang diangkut menggunakan 17 truk tersebut, juga termasuk 3.000 helai selimut dan 3.000 paket alat mandi. Bencana banjir bandang bercampur lahar melanda tanah datar, Agam, dan Padang Panjang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menginformasikan hingga Kamis 16 Mei 2024, korban tewas mencapai 67 orang, 20 orang hilang, dan 44 lainnya mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, di mana Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan duka atas bencana banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Selain menyalurkan bantuan kepada korban bencana, Prabowo pun ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kinerja semua unsur dari pihak TNI Polri yang sigap mengambil tindakan untuk meringankan beban masyarakat. Seperti inilah suasana haru saat Prabowo Subianto hadir langsung meninjau dan menyalurkan bantuan pada korban yang terkena musibah yang melanda beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Prabowo menyampaikan turut berduka atas bencana yang menimpa, serta memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kinerja semua unsur dari TNI Polri yang sigap mengambil tindakan untuk meringankan beban masyarakat. Saya menyampaikan turut kita turut berkawa atas kehilangan masyarakat yang telah menjadi korban, dan saya datang memberikan bantuan yang bisa kita berikan dari
Kementerian Pertahanan dan juga dari unsur lain. Kami akan pantau terus apa yang bisa kita bantu. Kita mengerti bahwa negara kita melawan dengan bencana, tapi kita harus siap dan lebih mengatur langkah-langkah reaksi dan langkah-langkah sumber daya meringankan musuh kita. Saya kira sementara itu dari saya sekali lagi kepada unsur berduka kita dan marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, keluarga yang ditinggal diberi kekuatan, dan kita bersama-sama akan bekerja keras untuk segera memulihkan keadaan. Diketahui Prabowo Subianto melalui Kemhan menyalurkan bantuan berupa 20 ton beras, 1.000 paket obat-obatan berupa obat diare, obat demam, obat flu, minyak kayu putih, betadin, kain kasa, vitamin, Hansaplast, hingga 600 pasang sepatu boots. Termasuk bantuan 3.000 helai selimut, 3.000 paket alat mandi, hingga 10.000 dus mie instan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, memang kalau kita ketahui bersama ini akibat dari aktivitas yang meningkat di Gunung Merapi di Sumatera Barat membuat sejumlah kejadian ini juga berdampak seperti banjir bandang dan juga ini banjir lahar dingin maksud kami ini juga yang terjadi di Sumatera Barat dan menjadi perhatian kita bersama. Dan kita berharap bahwa bantuan-bantuan yang telah disalurkan oleh Menhan ini dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Dan kita juga mengucapkan duka yang mendalam bagi Anda keluarga yang ditinggalkan karena informasi yang hingga kini kami dapatkan ada sebanyak lebih dari 60 orang meninggal dunia. Kita masih berbicara soal musibah ini pemirsa di mana BMKG mengoptimalisasi operasi teknologi modifikasi cuaca ataupun TMC di wilayah Sumatera Barat. BMKG ini mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat selama sepekan ke depan di beberapa kecamatan. BMKG menginformasikan hujan dengan intensitas hingga sangat lebat, pemicu banjir bandang, banjir lahar, hujan, dan longsor. Peringatan waspada untuk masyarakat diberlakukan untuk wilayah yang ada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Informasi dalam bentuk peringatan dini sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk mengurangi resiko bencana Sumatera Barat seperti di bantaran sungai, pegunungan, dan perbukitan. Berlaku untuk tanggal 10 hingga tanggal 12 di wilayah Sumatera Barat atau di wilayah yang di situ potensi untuk terjadinya lahar hujan atau banjir lahar hujan ataupun longsor ataupun galodo. Secara lebih detail peringatan dini ini disampaikan slide berikutnya. Coba slide berikutnya. Nah, disampaikan pada tanggal 9 di situ, yang tertulis merah di sana, itu diprediksi beberapa wilayah kecamatan di Sumatera Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai angin kencang dan kilat petir. Ada beberapa kecamatan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau kita lihat memang cuaca untuk saat ini menjadi prihatin ya untuk apalagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat tepatnya. Dan kami ataupun saya sendiri seperti itu sempat berbincang melalui pesan singkat dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang menyebutkan hingga kini memang masih melakukan modifikasi cuaca agar banjir bandang ataupun banjir lahar dingin dari Gunung Merapi ini tidak terjadi semakin meluas ke beberapa kecamatan ataupun daerah di Sumatera Barat. Karena Dewi dan juga pemirsa kalau kita berbicara soal banjir ataupun musibah terhadap gunung, ini juga ada informasi yang terkait dengan beberapa waktu lalu ini ada aktivitas gunung dari Gunung Kidul juga ini yang meningkat seperti itu. Jadi kita waspada, apalagi ini musibah sudah terjadi di mana-mana, jadi lebih aware lagi terhadap lingkungan dan juga sekitar ya. Iya benar sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Simpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Masih bersama kami, Syem Hakung dan juga Dewi Manik. Kita ke informasi di mana Partai Golkar menjelaskan mengenai pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar pihak yang tak ingin bekerja sama di pemerintahan pada pemerintahan mendatang, maksud kami, untuk tidak mengganggu. Menurutnya, pernyataan Prabowo tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengambil posisi sebagai kekuatan penyimbangan di luar pemerintahan mendatang. Sebagai salah satu partai koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar menanggapi pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar pihak yang tak ingin bekerja sama di pemerintahan untuk tidak mengganggu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partai politik di dalam sebuah pemerintahan yang sistemnya presidensial memiliki dua opsi, yakni ikut bersama pemerintah atau berada di luar pemerintahan. Dirinya menilai berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran merupakan sebuah kemuliaan. Oleh karena itu ia menyebut jika di luar partai pemerintahan diharapkan tidak mengganggu dalam penyusunan kabinet mendatang. Lebih lanjut dirinya menilai hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan mendatang. Ya itu kan pilihan ya, kita menghormati partai politik masing-masing. Mereka punya kedaulatan sendiri ya. Nah, partai politik dalam sebuah pemerintahan yang sistem presidensial begini kan seperti Indonesia itu punya pilihan dua, ikut bersama-sama dengan pemerintahan atau berada di luar pemerintahan. Golkar atau saya menilai mau di dalam atau mau di luar itu sama mulianya tempatnya. Nah, karena sama mulianya ya kalau udah di luar yang penting jangan ganggu gitu loh ya. Nah, pengertian ganggu itu kan kalau misalnya ya asal-asalan lah gitu. Tapi kalau dia menjadi kekuatan berimbang, terus kemudian menyampaikan kritik, saran, pandangan yang berbeda gitu ya, ada opsi-opsi program yang menurut mereka lebih baik, terus kemudian diperdebatkan, ya menurut saya itu bagus-bagus saja sebagai partai politik yang mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kemarin ini sempat menjadi dalam tanda petik gorengan media seperti itu, karena memang ada statement dari Prabowo Subianto jangan ganggu kalau misalnya emang nggak mau gabung ke pemerintahan seperti itu. Karena mereka kalau menurut mereka juga Prabowo tersebut ini merupakan langkah di awal jika tidak seimbang gimana ceritanya nih nanti. Nah, tapi kalau misalnya dari Golkar memang menyatakan bahwa langkah yang diambil Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk nantinya menjalankan roda pemerintahan ke depannya ini memang sudah semestinya seperti itu. Karena supaya kalau misalnya emang mau di oposisi ya silakan oposisi, tapi gak usah ngotak-ngatik kabinet yang nanti gitu loh. Kita nantikan aja ya bagaimana ini nanti kebijakannya dari pihak Golkar. Dan kita ke informasi di mana Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas ini mengatakan pihaknya siap mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun hal itu juga akan dilakukan usai DPR mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi setelah menyerahkan draft revisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Bahwa semua undang-undang yang hasil putusan MK, Badan Legislasi sesegera mungkin untuk menindaklanjuti supaya bisa menyesuaikan dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau target untuk selesainya kapan, Pak? Karena kan juga Pak Prabowo sudah menunggu juga undang-undang ini untuk menyusun kabinet. Kalau kita akan mempercepat, tapi kan tergantung kepada pemerintah juga. Setelah di Badan Legislasi diparipurnakan, kemudian kita kirim ke pemerintah,
Apakah presiden setuju atau tidak kan tergantung, saya tidak bisa wakili presiden kan, karena presiden kita hari ini kan Presiden Jokowi, ya kan? Kalau Pak Presiden Jokowi setuju dengan draft yang akan kita ajukan, umpamanya menyangkut soal jumlah itu, ya akan bisa cepat. Tapi kalau tidak, ya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dan memang kalau misalnya kita ketahui bersama kemarin juga Dasko, salah satu pimpinan DPR RI juga yang menyatakan terkait dengan kementerian ataupun undang-undang ini seperti itu. Kita nantikan bersama bagaimana ke depannya ya. Karena ini masih akan dilaporkan dulu ke Presiden Jokowi, untuk itu dilihat dulu, baru akan diperbincangkan. Betul, kita masih terkait dengan di DPR, ini ada Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk diajukan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Dalam rapat pleno pengambilan keputusan ini, seluruh fraksi di Balik menyatakan setuju agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna mendatang. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa seluruh fraksi di DPR telah menyetujui RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI. Jika sudah disahkan, draft RUU tersebut nanti akan diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam. Lebih lanjut, dengan adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara, diharapkan efektivitas pemerintah ke depan dapat berjalan baik, tentunya sesuai dengan visi misi Presiden terpilih. Tadi kita sudah ambil keputusan untuk jadi usul inisiatif ya. Jadi revisi Undang-Undang Kementerian Negara sudah diputuskan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dan selanjutnya kami akan serahkan ke pimpinan untuk diparipurnakan supaya menjadi draft resmi usulan DPR, dan setelah itu nanti pimpinan DPR akan mengirim ke Presiden. Kita berharap apakah Presiden nanti siapapun yang akan ditunjuk untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam dalam pembicaraan tingkat 1 yang akan datang. Dan kami bersyukur ternyata bahwa semua fraksi setuju dengan berbagai macam catatan-catatan yang ada, yang sifatnya adalah dalam rangka prinsip yang pertama. Semua menghargai perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem presidensil kita. Bahwa presiden itu, siapapun presidennya, tidak boleh dikunci terkait dengan angka menyangkut soal jumlah kementerian maupun nomenklatur kementeriannya. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Nah, memang kalau bisa kita bergulir terkait dengan RUU Kementerian Negara ini, memang kalau misalnya dari salah satu pimpinan DPR yang tadi saya sempat singgung, Dasko ini menyatakan memang ini untuk kebutuhan negara, bukan untuk mengakomodasi dari pemerintahan mendatang, apalagi Prabowo Subianto, seperti itu. Ditekankan ya, seperti itu ya. Betul, apalagi kalau misalnya sekarang pasti kan menjadi bahan, apalagi yang nantinya akan oposisi, ini pasti untuk kebutuhan nanti pemerintahan mendatang nih, pasti akan seperti itu, apalagi erat kaitannya antara Presiden saat ini Joko Widodo dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini pasti ada aja ntar yang kayak gulirin isu seperti itu. Ini yang akhirnya ditwist oleh salah satu pimpinan DPR RI. Benar sekali, Sam. Kita lanjutkan ke informasi di mana guna meningkatkan sumber daya manusia, Balai Besar Pelatihan, Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian BBPMK ini menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 angkatan ke-10. Dan acara tersebut diikuti pejabat eselon 2 dari sejumlah instansi pemerintah, khususnya di bidang pertanian. Dengan tema Transformasi Tata Kelola Pembangunan Pertanian untuk Peningkatan Produksi Pangan Nasional, BBPMKP Ciawi Bogor, Jawa Barat kembali menggelar pelatihan kepemimpinan tingkat 2 angkatan ke-10. Diikuti 54 peserta dari 13 instansi pemerintahan, yaitu Badan Pangan Nasional, BRIN, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, KPK, Kepolisian, Kementerian Kehutanan, dan instansi pemerintahan lainnya. Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Baseng mengatakan, diadakannya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-10 sebagai peningkatan kapasitas kepemimpinan yang bisa memimpin dengan baik, bisa berinovasi di berbagai bidang pertanian, dan bisa melakukan perubahan transformasi tata kelola pertanian ke arah yang lebih baik lagi. Dengan pengetahuan seluas-luasnya, sehingga produksi pertanian di nasional meningkat. Nah, mereka ini nanti akan diberi pembekalan, pengembangan kompetensi dalam 2 bidang kompetensi. Yang pertama tentu tata kelola pembangunan pertanian,
Terus yang kedua dan yang paling utama itu adalah tentang kepemimpinan. Nah, kami berharap nanti akan lahir sejumlah pemimpin-pemimpin birokrasi level JPT Pratama atau Eselon 2 yang kemudian bisa membawa perubahan-perubahan sesuai dengan unit kerja. Perubahan seperti apa? Ya tentu kita sekarang ini kan berada di era teknologi informasi. Kita berada di era revolusi industri 4.0 di mana pemanfaatan teknologi informasi dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan sesuatu yang niscaya tidak bisa kita hindari. Nah, tentu kita berharap bahwa para peserta ini nanti kemudian bisa memanfaatkan teknologi informasi itu, artificial intelligence itu di dalam memperbaiki tata kelola pembangunan di sektor pertanian, memperbaiki bisnis prosesnya. Diharapkan dengan pelatihan kepemimpinan, para pejabat yang akan memimpin di sejumlah instansi bisa swakelola dan saling berkolaborasi antar instansi pemerintahan di bidang pertanian demi meningkatkan produksi yang saat ini tengah mengalami penurunan. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita berbicara soal pertanian ini juga yang menjadi sorotan karena memang lagi peralihan musim seperti itu ya. Ini akhirnya juga produksi ataupun produktivitas petani ini juga menurun seperti itu, Deo. Iya, dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV, masih bersama saya Syem Hakung dan juga Dewi Manik. Kita sebelum melanjut ke informasi, sebelumnya kami mendapatkan informasi pemirsa di mana terkait dengan kasus kecelakaan maut bus wisata SMK Lingga Kencana ini yang menewaskan 11 korban. Ini faktanya yang baru terungkap dari Kakor Lantas bahwa memang ada kantor travel bis tersebut ini hanya ada di rumah petak kontrakan. Wah. Ini fakta terbaru yang mencengangkan seperti itu. Jadi ini bisa dapat dari mana? Kita akan terus selidiki terkait dengan hal tersebut. Langsung kita ke informasi di mana demi menciptakan kesetaraan dalam memberikan pelayanan kelas rawat inap standar ke depannya bakal diterapkan di rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang dihubungi secara virtual oleh tim Sinpo TV.
Ini awalnya berawal dari kesenjangan pelayanan kah atau seperti apa, Bu? Akhirnya ini nantinya akan diterapkan kelas 1, 2, 3-nya ini dihapuskan seperti itu? Iya, jadi eh, jadi kalau menurut eh, apa yang sedang kita kita rencanakan ya. Jadi ini adalah memperbaiki akses layanan kesehatan yang menjadi lebih baik ya. Karena Oke. kita tahu bahwa kalau kelas 3 itu seringkali kan jumlah orangnya itu bisa 8, 10 dengan kamar mandi di luar. Nah, dengan adanya kelas rawat inap standar ini akan maksimum di satu ruangan itu hanya 4 kamar tidur ya, sehingga tidak ada lagi yang kamar mandinya masih di luar, kamar mandinya harus di dalam. Terus juga ada 12 indikator ya, termasuk misalnya ventilasi, cahaya, adanya bell nurse ya, artinya bell untuk memanggil perawat, karena kadang-kadang kan tidak ada sama sekali cara kita kalau di kelas 3 atau bahkan di kelas 2 itu untuk memanggil perawat tuh harus datang ke ruang perawat seperti itu. Dan juga tadi outlet-outlet untuk oksigen ya, kemudian ada nakas di sebelah ruang bed tempat pasien itu supaya pasien bisa menyimpan barang-barangnya. Jadi dan yang pasti itu kamar mandinya harus di dalam, tidak boleh di luar dari ruangan yang kapasitas bednya itu hanya untuk 4 orang. Jadi ini adalah perbaikan ya dari sisi kenyamanan, juga dari sisi bahwa kita tidak membedakan lagi untuk peserta BPJS yang merupakan jaminan kesehatan yang sifatnya sosial dan gotong royong ini berdasarkan kelas masing-masing. Ya, kita ke informasi masih terkait dengan hal tersebut, di mana pimpinan DPR RI Dasko mengatakan persoalan dihapusnya kelas BPJS menjadi kelas rawat inap standar ataupun KRIS akan dibahas pada masa sidang ini. Dan hal itu disampaikan atau dilakukan untuk meminta penjelasan pihak BPJS terkait kelas rawat inap yang standar. Wakil Ketua DPR RI Dasko merespon dihapusnya kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan yang diganti dengan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Menurut Dasko, pelayanan KRIS dalam BPJS Kesehatan akan dibahas oleh komisi terkait pada masa sidang ini. Dasko mengatakan dalam hal ini Komisi 9 akan mengundang pihak BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan tentang KRIS. Kemudian pembahasan antara Komisi 9 bersama BPJS Kesehatan nantinya akan dilaporkan ke pimpinan DPR untuk pengambilan langkah-langkah yang sesuai dengan hasil konsultasi. Jadi BPJS yang KRIS itu juga kita akan bahas di masa sidang ini di komisi terkait. Nah, mungkin nanti komisi teknis dalam hal ini Komisi 9 akan mengundang pihak BPJS untuk kemudian meminta penjelasan tentang KRIS itu bagaimana. Dan lebih lanjutnya nanti kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan DPR untuk kemudian kita ambil langkah-langkah yang sesuai dengan hasil konsultasi tersebut. Demikian. Sebelumnya pengganti layanan perawatan itu termaktub dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dan aturan ini diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Mei 2024 lalu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Nah, kalau bisa kita berbicara soal pelayanan BPJS dari kelas 1, 2, dan 3, kalau Dewi Mani pakai kelas berapa? Saya tetapnya sampai saat ini kelas 1. Oh, kelas 1, oke. Nah, kalau misalnya berbicara soal kelas yang diterapkan oleh BPJS, ini ada Kementerian Kesehatan hingga kini masih terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk membahas besaran iuran yang akan dikenakan. Dan tarif tersebut akan segera diumumkan pemerintah setelah adanya aturan turunan dari Perpres terkait penghapusan kelas di BPJS Kesehatan. Ibu, terakhir terkait dengan biaya ataupun tarif yang nantinya akan dikenakan kepada masyarakat, baik itu kelas 1, 2, 3 kan ntar dihapus. Berarti artinya satu tarif. Apakah sudah ada nominal ataupun besaran tarif yang akan dikenakan ke masyarakat seperti itu?
Ya, nanti kita akan lakukan evaluasi ya, kita akan bahas lagi karena ini kan bukan hanya Kementerian Kesehatan, kita bersama dengan Kementerian Keuangan, bersama BPJS dan juga melihat ya bagaimana perhitungan pembiayaan. Kita tahu ya bahwa saat ini kan ada beberapa misalnya layanan-layanan kesehatan yang selama ini tidak di-cover oleh BPJS. Nah, nanti mungkin dengan adanya perubahan-perubahan ini hal-hal tersebut kita bisa evaluasi dan layanan-layanan tersebut atau jenis-jenis tindakan tertentu atau jenis-jenis obat-obat tertentu ya itu kemudian bisa dievaluasi dan dimasukkan sebagai layanan BPJS ke depannya. Tapi ini tentunya masih proses ya macam ya. Jadi setelah Perpres ini dikeluarkan, artinya Perpres ini menjadi bahan untuk kemudian kita memperbaiki dulu tuh kelas rawat inap standarnya. Karena ini kan bagian amanah daripada Perpres sebelumnya dan Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan. Berbicara soal ini ya, apa namanya, kris yang akan dilakukan ataupun diberlakukan yang maksimal akan diterapkan pada tahun depan di bulan Juni. Ini kemarin pada saat saya berbincang seperti itu Dewi, ini Kementerian Kesehatan lewat Kabiro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi yang menyatakan bahwa memang dari 2023 lalu sudah melakukan semacam trial ataupun uji coba terhadap sekitar 14 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan juga ini bekerja sama dengan BPJS dan hasilnya sudah berjalan dengan baik. Cuma nanti kenapa harus panjang waktunya? Karena ini untuk melihat bagaimana kesiapan dari masing-masing rumah sakit. Karena kalau misalnya berbicara penetapan kris seperti itu tidak hanya rumah sakit milik pemerintah, tapi juga di rumah sakit swasta. Jadi yang intinya adalah bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Jadi ini bentuk keseimbangan. Jadi kalau misalnya pihak pemerintah dapat dan juga swasta juga harus ya menggunakan. Betul. Karena kemarin kalau misalnya dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Kementerian Kesehatan, ini ada sedikit kesenjangan dari segi pelayanan yang diberikan dari BPJS kelas 3. Misalnya ada 8 tempat tidur yang ada di satu ruangan untuk pasien, tapi yang mirisnya ini toilet harus ada di luar dari tempat perawatan. Itu cukup miris sekali. Jadi orang udah sakit harus jadi dapat pelayanan yang baik seperti itu, tapi untuk ke toilet aja harus keluar dulu gitu, mencari-cari dulu. Sangat disayangkan ya jika pelayanannya sangat-sangat seperti ini. Dan semoga dengan adanya krisis ini ke depannya bisa membuat dari pelayanan BPJS khususnya ada yang merasakan seperti itu, baik itu membayar ataupun yang diberikan gratis oleh pemerintah, bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Kita informasi masih yang sama, juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan lebih dari 3.000 rumah sakit pada tahun 2025 akan menerapkan sistem kris. Dan hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syari yang menanggapi dihapusnya kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan bahwa saat ini total 2.000 rumah sakit di seluruh Indonesia sudah menerapkan 12 standar komponen fasilitas kelas rawat inap standar atau KRIS. Proses penerapan sistem KRIS sudah dimulai sejak 2023 lalu. Rencananya fasilitas KRIS akan diterapkan di seluruh rumah sakit Indonesia yang jumlahnya sebanyak 3.057. Penerapan sistem KRIS ini bertujuan agar seluruh peserta BPJS mendapatkan fasilitas yang disediakan baik medis maupun non-medis. Saat penerapan sistem KRIS ini, nantinya dalam satu ruangan akan menyediakan 4 tempat tidur untuk pasien. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kelas 2 BPJS yang saat ini menyediakan 3-5 tempat tidur pasien dalam satu ruangan. Fasilitas seperti kamar mandi, AC, dan bel pasien diperuntukkan bagi pasien. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS paling lambat hingga 30 Juni 2025 mendatang. Dengan begitu, seluruh jenis kelas pada layanan BPJS Kesehatan disetarakan seluruhnya. Semua peserta BPJS, termasuk PBI Pak ya, itu mendapatkan fasilitas yang sama. Ya. Nah, sekarang apa jaminannya? Yaitu layanan medis yang diberikan kepada seluruh peserta BPJS maupun layanan yang non medis itu sama, ya, sama ya. Jadi tidak ada kelas lagi pelayanannya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ini masih dengan respon kelas BPJS, Betul. pemirsa, di mana Syem, ini ada juga informasi bahwa meresponnya dihapus kelas BPJS Kesehatan ini akan diganti dengan kelas rawat inap standar.
menuai banyak komentar. Betul sekali Dewi dan pemirsa, sebagian warga mengaku setuju dengan sistem kelas pada ruang rawat pasien BPJS diubah menjadi sistem kris. Namun ada pula yang menolak karena khawatir pelayanan pasien BPJS akan semakin memburuk. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah akan mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini digunakan pada pelayanan BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut akan diberlakukan secara menyeluruh di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2025 mendatang. Hal ini pun menjadi sorotan dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang mengaku setuju, dan ada juga yang berpendapat tidak setuju jika terjadinya perubahan sistem jaminan kesehatan yang dirancang pemerintah. Kalau untuk sistem yang dulu itu kan ada variasi di bidang tarifnya. Saya juga pengguna BPJS Kesehatan. Tapi kalau di bidang kayak program baru ini, kalau di tarifnya sama juga nggak apa-apa. Yang penting asal buat masyarakat terjangkau, gitu doang. Harapannya Pak untuk ke depan BPJS seperti apa Pak? Ya lebih baik lagi. Yang penting harus diprioritaskan lah untuk masyarakat yang kalangan bawah dulu. Intinya kalau misalnya memang tadi balik lagi, misalnya orang yang sudah kelas 1 tetap tepat sasaran bisa di ruangan itu sama gitu, ya kenapa enggak gitu. Intinya sih saya belum baca terlalu dalam sih untuk masalah isu itu, tapi saya sudah dengar gitu kalau bakal dijadiin bukan kelas 1, 2, 3 lagi kan kalau nggak salah. Betul, jadi kelas rawat inap standar. Nah, iya. Tapi berarti dari sisi sosialisasi pemerintah berarti sejauh ini dirasa belum gitu ya? Belum nyampe sih untuk hasil. Pak, terus untuk harapan terhadap pelayanan BPJS sendiri, itu harapannya seperti apa Pak? Yang jelas jangan pernah ngebedain antara pasien BPJS dengan pasien yang umum lah. Itu aja sih. Ya kalau menurut saya sih kalau emang mau dibikin satu tapi adanya di kelas 1 ya itu lebih bagus gitu kan. Kalau misalkan emang dibikin satu adanya di kelas 3 menurut saya itu kurang bagus lah gitu. Cuman kalau adanya di kelas 1 ya itu lebih bagus. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya memang menjadi harapan kita bersama bahwa memang dengan adanya kris seperti itu, kelas layanan standar, ruang inap standar ini menjadi bisa dikatakan supaya pelayanan ke depannya lebih baik lagi. Iya benar sekali, dan kalau kita melihat kelas 1, 2, dan 3 ini kan cukup tinggi ya biaya yang kita bayar, namun pelayanannya tetap sama seperti ini. Namun ini memang masih menjadi pro dan kontra dari masyarakat, bagaimana nantinya pelayanan ini, karena masyarakat akan menakutkan ini seperti apa ya nantinya kebijakan kris ini dilakukan oleh pemerintah. Betul, dan kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan kemarin pada saat kami temui ataupun kami wawancarai Dewi dan pemirsa, yang menyatakan memang dalam penerapan sistem kris ke depannya memang akan jumlah tempat tidur itu berkurang, karena dari kelas 3 biasanya itu 8 tempat tidur untuk pasien, ini mengharuskan ini setara dengan kelas 2 BPJS, yakni ada 4 kasur di tiap ruangan ataupun 4 bed seperti itu. Nah inilah mengapa akhirnya dari banyaknya tempat tidur untuk nantinya untuk nantinya merawat pasien ini harus berkurang 4 tempat tidur per kamar. Memang ini cukup bisa dibilang membuat tempat rumah sakit ini menurun, tapi dari segi pelayanan ini akan meningkat. Semoga lebih kondusif lagi untuk setiap masyarakat yang akan dapat menikmati pelayanan dari BPJS ini. Betul sekali, karena sudah membayar iuran, jangan sampai kualitas pelayanannya itu miris seperti itu. Dan ini masih deg-degan dong, apa kita bulan ini masih bayar di tahap kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kalau itu masih bayar, kemarin saya konfirmasi ke masih ya di bulan ini? Masih bayar dengan jumlah yang sama. Cuma nanti akan pada saat aturan turunannya ini akan diterbitkan, baik itu dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Keuangan, barulah di situ nanti ditetapkan besarannya berapa. Ada yang bilang kalau misalnya dari Kemenkes ini bilang katanya satu harga ataupun satu tarif untuk seluruh masyarakat. Tapi beredar kabar juga bahwa memang akan diterapkan iurannya berdasarkan besaran gaji. Nah, gitu. Jadi yang kaya membayar yang lebih banyak, tapi yang sementara yang penghasilannya cukup rendah akan membayarkan yang nominal cukup sedikit seperti itu ya. Kita nantikan bersama. Benar sekali. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpos Pekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan
kami sajikan untuk Anda rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia Sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam, masih bersama saya Syem Hakung dan juga rekan saya Dewi Manik. Kita lanjutkan di mana sebuah ledakan akibat kebocoran tabung gas LPG di sebuah rumah di Perumahan Liberty, Kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan 2 orang luka-luka pada Rabu kemarin. Dan kedua korban merupakan ibu dan anak, dan ledakan itu juga membuat dinding rumah korban dan sekitarnya retak-retak. Kedua korban luka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari video yang diunggah di akun Instagram @respond_id, tampak rumah korban dipenuhi puing-puing retakan rumah yang hancur akibat ledakan itu. Seorang satpam di kompleks tersebut mengatakan ledakan terdengar sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat dan getarannya pun terasa. Ia segera menghubungi polisi setelah mendengar suara tersebut. Beberapa bagian rumah tampak rusak dan juga kendaraan. Menurut Briston, pihaknya tengah menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Tim penjinak bom atau Jibom Polda Sumut juga dikerahkan. 2 unit mobil yakni Toyota Avanza dan Chevrolet juga mengalami kerusakan serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Polisi sudah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan atas insiden ledakan tersebut. Polisi bahkan menurunkan personil dari Pusat Laboratorium Forensik untuk membantu penyelidikan. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya berbicara soal kasus tersebut yang viral di media sosial, ini tim Gegana dan juga Densus 88 bahkan turun langsung ke lokasi untuk memastikan apakah itu ada bom atau tidak seperti itu ya, agar kondisinya ini mengamankan lokasi dan juga ini supaya tidak ada korban jiwa lagi yang ditimbulkan. Benar sekali, dan kalau kita melihat memang ledakan itu cukup kuat sekali sehingga menghancurkan beberapa tembok yang ada di depan rumah. Dan kita ke informasi lainnya, ratusan pelajar se-Jabodetabek menggelar doa bersama untuk para korban kecelakaan bus yang membawa rombongan murid SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Aksi solidaritas ini digelar di depan gedung Kemendikbud Ristek pada Rabu 15 Mei 2024 dan mereka juga memberikan tagar pelajar berduka. Aksi solidaritas pelajar ini digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mereka yang ikut dalam aksi ini pun tak luput dari rasa duka yang mendalam. Bahkan beberapa di antaranya turut menangis. Apalagi salah satu keluarga korban juga turut hadir dalam aksi solidaritas ini. Para pelajar juga membawa spanduk, bingkai foto para korban, dan api obor ke depan gerbang kantor Kemendikbud Republik Indonesia. Mereka juga membawa spanduk dengan kain warna putih dengan tinta tulisan hitam bertuliskan "Selamat Jalan Kawan, semoga tenang, doa kami menyertai". Spanduk itu dibentangkan di depan pagar kantor Kemendikbud RI. Menurut Tengku Rabia, perwakilan pelajar yang menggelar aksi solidaritas berharap agar Kemendikbud RI memberikan perhatian khusus kepada para pelajar SMK Lingga Kencana atas peristiwa kecelakaan yang dialami pelajar. Sementara pihak keluarga salah satu korban, Aida Putri, mengatakan dirinya merupakan sepupu dari korban kecelakaan pelajar yang bernama Mahesa. Selain itu, Saila, perwakilan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, yang turut hadir mengatakan dirinya tidak mendapatkan firasat apapun saat terjadi kecelakaan. Tim Sinpo TV melaporkan. Dan ini masih berkaitan dengan kecelakaan maut bus yang membawa rombongan SMK Lingga, di mana Korlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan ini menyampaikan bahwa membuka peluang untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus kecelakaan maut bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana, Kota Depok. Dan Aan menyebutkan penetapan tersangka akan dilakukan setelah fakta-fakta yang ditemukan pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Polisi telah menetapkan Sadira yang merupakan sopir bus sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut bus pariwisata SMK Lingga Kencana Kota Depok yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 di Ciater Subang, Jawa Barat.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan pihaknya telah membuka peluang kemungkinan adanya tersangka baru. Aan menyebut penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian mulai mengarah kepada pihak perusahaan otobus dan pihak karoseri atau perusahaan pembuatan bodi hingga interior dari kendaraan. Aan menambahkan penyidikan dilakukan sesuai dengan fakta hukum atau aturan yang berlaku. Untuk law enforcement atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tadi juga dibahas ya, ada banyak masukan dari para pakar hukum pidana. Tentu penyidikan yang kita lakukan ini kita laksanakan secara teliti, penuh kehati-hatian. Artinya semua yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang di Subang itu semua akan kita periksa ya. Dan sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan ini yang ada keturutsertaan terhadap peristiwa tersebut ini juga akan diminta pertanggungjawaban sebagai yang bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut. Artinya ya, si pengusaha, kemudian karoseri, karena ada indikasi ada perubahan ya, rancang bangun atau ada perubahan bentuk dimensi dari yang deck biasa menjadi high deck, itu juga kemungkinan ada pasal yang akan diterapkan di kasus tersebut ya. Jadi secara itu kita terus akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan Kementerian Perhubungan untuk mengelola, menata transportasi terutama angkutan pariwisata ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan seperti yang tadi saya sempat singgung di paruh segmen sebelumnya, memang dari PO Bus sendiri tidak ada tempat khususnya. Bahkan ini ditemukan ada di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat. Ini sungguh miris sekali. Kenapa bisa izinnya diberlakukan? Ini mungkin Kemenhub bisa lebih teliti lagi dong untuk diterbitkannya aturan-aturan yang sekelas kayak gini. Jangan sampai ada korban jiwa lagi yang bermunculan akibat PO Bus yang tidak memiliki izin dan tidak diperpanjang seperti itu ya. Ini menjadi pelajaran penting untuk semua siswa ataupun siswa yang akan memberangkatkan ini siswa untuk berpergian tepatnya atau study tour. Ya, kita ke informasi lainnya. 2 unit sepeda motor milik penghuni kontrakan di Jalan Penyelesaian Tomang 5 di Kelurahan Beruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, raib digondol komplotan pelaku curanmor. Setelah aksi pertama berhasil, para pelaku kembali ke lokasi untuk melakukan aksi keduanya. Namun gagal dilakukan akibat kunci letter T yang digunakannya patah. Inilah detik-detik aksi para pelaku komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor saat melancarkan aksinya di sebuah indekos di Jalan Alpukat 3, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang yang menggunakan sepeda motor ini sebelumnya sempat mondar-mandir di kawasan tersebut guna memantau situasi lingkungan sekitar. Melihat kondisi sepi, kedua pelaku langsung melancarkan aksinya. Mereka berbagi peran, satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sedangkan satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Hanya dalam hitungan detik motor milik penghuni indekos raib dibawa kabur para pelaku dengan cara dibobol menggunakan kunci letter T. Menurut penjaga indekos, aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan tersebut memang sering terjadi. Pelaku melancarkan aksinya pada saat menjelang pagi hari ketika sepi tak ada warga yang berlalu lalang. Ya biasa itu setiap jam pagi lah. Waktu orang lagi nyenyak tidur itu, ini hilangnya 5:30 lah, 2 orang. Naik motor ya bang? Iya naik motor. Itu kunci itu motor itu sempat dikunci ganda atau gimana? Dikunci ganda di stang. Sama gini jebol? Iya. Ya sekitar 2 menit 3 menitan lah, nggak nyampe malah. Sempat lapor kalau untuk orang yang kehilangan. Atas kejadian ini korban alami kerugian belasan juta rupiah dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkapkan dan menangkap 2 pelaku kasus pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah Tangerang pada 11 Mei lalu. Dan juga Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Guli ini menyampaikan bahwa korban dibunuh dengan cara dibacok menggunakan 9 golok milik penjual es kelapa sebanyak 4 kali.
Subdit Rasmob di Reskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus pembunuhan seorang pria di dalam karung yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Dari kasus ini, polisi berhasil menangkap 2 pelaku, yakni pelaku berinisial FA 23 tahun dan pelaku berinisial N 26 tahun yang memiliki peran masing-masing. Kasubdit Rasmob Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli mengatakan pembunuhan tersebut terjadi karena pelaku FA yang merupakan pekerja di warung rokok milik korban mengaku sakit hati dan dendam atas perilaku korban yang kurang baik. Dari hasil pemeriksaan, Kasubdit Rasmob menyebut korban dibunuh saat sedang makan dengan cara dibacok menggunakan sebilah golok milik penjual es kelapa sebanyak 4 kali. Atas perbuatannya kini pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dengan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Selanjutnya pukul 12 WIB, FA mendatangi warung penjual kelapa saat penjual kelapa sedang melaksanakan sholat Jumat untuk mencari sebilah golok di atas meja tumpukan kelapa, namun tidak ketemu. Setelah itu pelaku kembali ke lokasi kejadian, sekitar 15 menit pelaku FA kembali mendatangi warung penjual kelapa dan menemukan golok yang ada di bawah meja dagangan es kelapa. Setelah menemukan sebilah golok tersebut, FA kembali ke warung rokok dan menyimpan golok tersebut di tumpukan tabung gas 3 kilo dengan tujuan agar tidak diketahui maksud oleh korban. Sekitar pukul 15.30, orang yang berbelanja ke warung korban, saat itu korban membangunkan FA yang baru saja tidur untuk melayani pembeli tersebut, sedangkan posisi korban saat itu sedang makan. Emosi FA saat itu memuncak karena kurang tidur, kurang istirahat, kemudian belum makan, kemudian segera setelah melayani pembeli tersebut, saat korban masih makan makanannya dengan posisi menghadap ke jalan, secara tiba-tiba FA mengambil golok yang telah disimpan pada tumpukan tabung gas 3 kg dan membacok korban sebanyak 4 kali. 1 kali bacokan dari arah belakang korban yang mengakibatkan luka robek pada leher belakang sebelah kanan. Selanjutnya korban jatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas, lalu dibacok lagi sebanyak 3 kali yang menyebabkan luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada leher depan sehingga korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia, Simpo TV melaporkan. Komplotan pencuri membawa kabur Toyota Avanza berwarna hitam dari sebuah rumah di Jatibening, Bekasi. Dan aksi komplotan pencuri terekam jelas kamera pengawas yang terpasang di dekat rumah korban. Komplotan pelaku pencurian mobil terekam CCTV di Jalan Felicia 2, Blok F, Jatibening pada Sabtu 11 Maret pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Aksi pencuri terekam jelas kamera pengawas yang terpasang dekat rumah korban. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang. Pelaku beraksi selama hampir 20 menit sebelum membawa kabur mobil curian. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi. Berharap pencuri ditangkap agar kejahatan pencurian mobil tidak terjadi kembali. Tim Simpo TV melaporkan. Menjadi perhatian kita bersama untuk lebih waspada lagi terhadap tindak kasus di jalanan seperti itu, apalagi ini yang cukup miris yang saya akhirnya tidak bisa berkata-kata, di mana tadi dibacok dengan sebilah golok sebanyak 4 kali. Sungguh mengerikan. Miris sekali kita melihat bahwa mendengarkan juga bahwa pelaku-pelaku ini sangat-sangat sadis ya dalam melakukan aksi mencoba untuk mencelakakan orang lain. Betul sekali, ini juga semoga menjadi perhatian kita bersama. Semoga pelaku segera ditangkap. Terkhususnya yang menjadi viral di media sosial adalah film Vina Sebelum 7 Hari yang mana ini diangkat dari kisah nyata 2016 lalu. Ayolah, tolong dari kepolisian, dari Polri untuk bergerak cepat. 3 pelaku yang menjadi DPO, ayolah cepat ditangkap. Masa iya udah 8 orang tersangka yang udah ditetapkan di Cirebon, Jawa Barat nggak bisa ngebuka siapa 3 pelaku lainnya. Benar sekali, apalagi 3 ini adalah orang yang masih berkeliaran nih di statusnya. Menjadi dalang ataupun otak dari pembunuhan Vina di Cirebon 2016 lalu. Kita nantikan bersama dari penangkapan 3 DPO tersebut. Informasi tadi menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cem Haku. Dan saya Dewi Mani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.